Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur malam hari ini kita bisa kembali belajar firman Tuhan dan mengajak kita terlebih dahulu minta hikmat Tuhan sebelum kita belajar firman Tuhan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami minta syukur buat malam hari ini. Atas kasih-Mu Tuhan, kami punya kesempatan kembali untuk belajar firman-Mu. Ternyata maka hamba-Mu akan menguraikan firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu yang kami pelajari sungguh bisa membawa pengertian bagi kami, dan agar hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan semua anak-anak-Mu yang mendengarkannya Bapa, biarlah lewat pembelajaran ini, iman kami semakin dikuatkan. Terpuji nama-Mu dan nama Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita masih belajar doktrin tentang Alkitab atau doktrin Alkitab yang sering disebut dengan bibliologi. Ya, jadi belajar tentang Alkitab. Dan hari ini kita masuk ke dalam kanonisasi Perjanjian Lama. Ya, jadi dalam kanonisasi Perjanjian Lama kita menemukan ada namanya Deuterokanonika. Ya, Deuterokanonika atau sering disebut dengan apokrifa. Ya. Apa itu Deuterokanonika dan apa itu apokrifa? Dan mengapa kita menolak Deuterokanonika sebagai firman Tuhan? Nah, itu yang akan kita bahas di malam hari ini. Ya, coba kita lihat dulu. Apa itu Deuterokanonika? Ya, Deuterokanonika, Deutero itu sebenarnya adalah dua dan kanonika itu kanon. Dari bahasa Yunani, Deuterokanonika. Ya, kanon kita sudah bahas di minggu kemarin, itu artinya patok, ukuran atau meteran, gitu. Sedangkan Deutero itu adalah kedua. Nah, atau sering disebut dengan istilah apokrifa. Apokrifa itu artinya tersembunyi. Nah, jadi maksudnya apa ini? Maksudnya, kenapa dia disebut dengan Deuterokanonika? Itu membedakan dengan kanon yang pertama. Ya, jadi kanon yang pertama ada nama kanon kedua. Nah, jadi Deuterokanonika ini adalah sebuah kumpulan kitab yang katanya mengaku itu adalah kanon Alkitab. Ya, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan kitab Deuterokanonika itu adalah kitab yang berada di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, biasanya kelompok Protestan, kelompok Baptis, mereka percaya kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru, 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Tetapi kelompok Katolik dan sebagian kelompok Ortodok, ya, mereka percaya bahwa kitab Perjanjian Lama adalah kanon pertama, tetapi ada juga namanya Deuterokanonika, itu kanon kedua. Ya, jadi PL dan PB itu kanon pertama, tetapi juga ada namanya kanon kedua. Dan kanon kedua itulah yang disebut dengan Deuterokanonika atau kitab apokrifa. Coba kita lihat ya. Kata Deuterokanonika berasal dari bahasa Yunani yang kira-kira berarti termasuk kanon kedua. Ya, jadi termasuk kanon kedua. Deuterokanonika adalah istilah yang dipakai gereja Katolik dan gereja Kristen Timur atau Ortodok ya sejak abad ke-16 sebagai sebutan bagi kitab-kitab dan bagian-bagian tertentu dari kitab suci Perjanjian Lama Kristen yang tidak menjadi bagian dari Alkitab Ibrani saat ini. Alkitab Ibrani maksudnya adalah Alkitabnya orang Yahudi, yaitu 39 kitab. Ya, yang kita bahas lalu ada 24 kitab. Ya, kalau dalam ini dalam susunannya orang Yahudi, tapi dalam susunan kita 39. Tapi sebenarnya isinya sama. Nah, istilah ini digunakan untuk membedakan kitab-kitab dan bagian-bagian tertentu tersebut dari kitab-kitab protokanonika. Ya, jadi proto itu pertama ya. Jadi kitab-kitab yang menjadi bagian dari Alkitab Ibrani. Ya, jadi yang menjadi bagian dari Alkitab Ibrani. Ya, jadi yang pertama itu adalah Perjanjian Lama. Ya, itu Perjanjian Baru. Nah, di tengah antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah Deuterokanonika. Ya, jadi ada kanon kedua yang mereka anggap itu sebagai firman Tuhan. Yang itu terjadi sejak abad yang ke-16. Nah, apa saja kelompok-kelompok kitab Deuterokanonika? Ya, kalau Anda ke mall mungkin, ke toko-toko buku kayak Gramedia atau toko-toko buku Kristen itu bisa menemukan
Alkitab Deuterokanonika. Ya, jadi bisa dilihat ya kitab-kitab Deuterokanonika. Tetapi apa saja sih isinya kitab Deuterokanonika itu? Ya, coba kita lihat ya. Ya, kitab-kitab Deuterokanonika itu ada beberapa. Yang pertama adalah 1 dan 2 Makabe, 1 dan 2 Makabe, ya. Yesus bin Zirak, ya, Yesus bin Zirak. Habis itu kebijaksanaan Salomo, ya, Yudit, Tobit, Barok, ya. Tambahan kitab Daniel, tambahan kitab Esther, ya, surat Yeremia, ya. Dan biasanya ada ditambah dengan doa Makabe, ya, ada doa Makabe, ya, ada doa Manase, ya. Tetapi yang terkenal itu adalah kitab-kitab ini, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Tambah doa Manase, ya, 1 dan 2 Manase ada, ya. Jadi ini adalah kitab-kitab daripada Deuterokanonika yang mereka anggap ini sebagai firman Tuhan, ya. Coba kita lihat. Lalu mengapa atau apa alasan kita, ya, kelompok Baptis atau kelompok Protestan, ya, menolak kitab-kitab Deuterokanonika sebagai firman Tuhan? Ya, kembali saya katakan bahwa ketika kita menjelaskan penolakan kita terhadap Deuterokanonika, ini sama sekali tidak kita menyudutkan atau menista kelompok-kelompok tertentu, tapi kita berbicara masalah akademis, ya. Yaitu masalah akademis, karena kita berbicara masalah alasan-alasan kita sebagai orang Baptis, orang Protestan, mengapa kita tidak menerima Deuterokanonika atau kitab apokrifa ini sebagai firman Tuhan. Ya, jadi ini semata-mata adalah akademis untuk pembelajaran. Ya. Jadi bukan maksud untuk menista atau menghina yang lain, bukan. Ya, karena kita harus mempertanggungjawabkan iman kita. Mengapa kita tidak menerima itu sebagai firman Tuhan. Jadi yang pertama adalah kanon Yahudi tidak memasukkan kitab-kitab ini sebagai firman Tuhan. Ya. Minggu lalu kita sudah bahas bahwa orang Yahudi punya 24 kanon, ya, 24 kitab yang mereka sudah kanonkan itu sebagai firman Tuhan. Ya. Dan kelompok-kelompok kanon Yahudi ini, ya, mereka tidak memasukkan Deuterokanonika atau apokrifa itu sebagai firman Tuhan. Kalau itu adalah firman Tuhan, seharusnya itu masuk dalam kanonnya orang Yahudi. Karena Tuhan memberikan, ya, kepada orang Yahudi firman-Nya lewat nabi-nabinya. Ya. Dan lewat orang-orang Yahudi mereka mengenal siapa nabi Tuhan, mana tulisan-tulisan nabi. Gitu. Dan Tuhan pakai orang Yahudi untuk memelihara firman-Nya. Tetapi kita tidak dapatkan orang Yahudi memasukkan kitab-kitab itu sebagai firman Tuhan. Jadi itu alasannya. Coba kita lihat ya. Para nabi Yahudi mengakui bahwa garis nabi mereka berhenti pada abad yang keempat. Nah, jadi nabi Yahudi percaya, para nabi Yahudi mengakui bahwa garis nabi mereka itu berhenti sampai abad yang keempat sebelum Masehi atau setelah Maleaki. Ada masa kurang lebih sekitar 400 tahun yang dikenal dengan istilah masa kegelapan, yang dikenal dengan istilah masa di mana Tuhan tidak berbicara. Ya. Maksudnya Tuhan tidak berbicara lewat nabinya, dia tidak mewahyukan firman-Nya lewat para nabinya. Gitu. Kenapa? Karena kitab perjanjian lama sudah selesai sampai Maleaki. Oleh sebab itulah dari Maleaki sampai Matius, ya. Jadi dari Maleaki sampai Tuhan Yesus. Ya. Jadi itu ada kurang lebih sekitar 400 tahun. Tuhan tidak berbicara. Kenapa? Karena sampai 4 sebelum Masehi itulah nabi-nabi Yahudi ya, Tuhan pakai. Gitu kan. Dan setelah itu Tuhan tidak berbicara dan katanya justru kitab-kitab kanon Deuterokanonika atau apokrifa itu munculnya belakangan. Gitu. Setelah nabi-nabi orang Yahudi ya, sudah tidak lagi gitu berbicara, Tuhan tidak berbicara lewat mereka. Jadi jelas memang ini bukanlah firman Tuhan. Karena masa nabi Tuhan pakai nabi sudah berhenti. Dia muncul setelah nabi-nabi itu sudah tidak ada. Gitu. Nah, jadi itu ya. Yang kedua, Philo. Ini ada seorang Yahudi ya. Di tahun 20 sampai 40 sebelum Masehi banyak mengutip perjanjian lama, tetapi dia tidak pernah mengutip kitab-kitab Deuterokanonika. Ya. Kalau seandainya Deuterokanonika adalah kitab yang diterima
oleh orang Yahudi dan beredar di zamannya orang Yahudi waktu itu, gitu. Sama seperti kanon Perjanjian Lama, ya, yang hari ini kita 39 kitab, ya, dan orang Yahudi 24 kitab itu, gitu kan. Harusnya Philo yang banyak mengutip kitab-kitab Perjanjian Lama harusnya mengutip juga Deuterokanonika. Tapi kenapa satupun dia tidak pernah mengutip Deuterokanonika? Gitu. Ya karena dia tahu Deuterokanonika bukanlah firman Tuhan. Nah itu ya. Sedangkan kalau kita melihat sejarah, ya Katolik memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika sebagai kanon Perjanjian Lama dalam keputusan resmi Konsili Trento, ya. Jadi dalam Konsili Trento tahun 1546 Masehi. Artinya abad yang ke-16. Sebenarnya gagasan untuk memasukkan kitab Deuterokanonika itu sudah mulai di abad yang keempat sebenarnya. Jadi mereka ingin memasukkan kitab Deuterokanonika itu sebagai firman Tuhan itu di abad keempat. Tetapi baru dalam Konsili Trento. Apa itu Konsili Trento? Konsili Trento itu adalah konsili di mana ya utusan-utusan gereja Katolik di seluruh dunia menyepakati ya. Jadi kayak ini apa kayak rapat gabungan, itu namanya Trento. Jadi Konsili Trento itu rapat gabungan ya. Tokoh-tokoh Katolik gitu kan. Bahkan menyimpulkan bahwa ya, Deuterokanonika ini sebagai firman Tuhan. Nah, bayangkan dari abad keempat sampai baru abad ke-16. Dan ini pun diakibatkan respon mereka terhadap apa? Terhadap munculnya Martin Luther yang memprotes ya, kesalahan-kesalahan gereja Katolik, gitu kan? Kesalahan gereja Katolik tentang surat penghapusan dosa setelah Alkitab ya, sudah dicetak. Ya. Jadi 1516 Martin Luther protes memaku dalil-dalil kesalahan-kesalahan gereja Katolik tentang keselamatan, ya. Karena itulah sebagai backupnya mereka mencari dasar di mana ayat yang bisa menulis surat penghapusan dosa, ya, tentang praktek-praktek yang dilakukan hari ini oleh gereja Katolik sehingga memunculkan kitab-kitab Deuterokanonika. Karena konsep-konsep yang misalnya berdoa buat orang mati, misalnya purgatori, misalnya ada surat penghapusan dosa, itu adanya di mana? Ya adanya dalam Deuterokanonika itu, gitu kan. Nah, karena itulah mau tidak mau mereka membuat suatu konsili dan menetapkan ya, Deuterokanonika ini sebagai firman Tuhan atau mereka mengaku itu sebagai kitab sucinya mereka. Jadi ini punya latar belakang untuk membackup ya, Martin Luther untuk membackup ya, pandangan mereka, ya, doktrin-doktrin mereka selama ini, maka perlu dikukuhkanlah Deuterokanonika itu sebagai firman Tuhan. Ya, karena Protestan sudah mulai berkembang pada waktu itu. Nah, jadi itu, kanon Yahudi tidak memasukkan kitab ini sebagai firman Tuhan, dan itu baru muncul di abad yang ke-16. Tetapi bukan itu saja. Ya. Poin kedua kita, mengapa kita tidak mengakui itu sebagai firman Tuhan? Karena Tuhan Yesus tidak pernah memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika sebagai firman Tuhan. Seperti yang saya sampaikan di minggu kemarin, kalau kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, kalau kita percaya Yesus Kristus adalah Allah, maka dia tahu mana firman-Nya, mana bukan firman-Nya. Gitu. Kalau Yesus adalah Allah, kalau dia adalah Tuhan, dan dia benar Allah, dan dia adalah benar Tuhan, maka dia tahu mana firman Tuhan, mana bukan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus tidak pernah memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika ini sebagai firman Tuhan. Dia tidak pernah mengakuinya itu, gitu. Dan juga tidak pernah mengutip kitab Deuterokanonika sebagai firman Tuhan. Contoh, misalnya ini. Di Lukas pasal 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Tuhan Yesus bilang, semua yang tertulis tentang aku, dari mana? Mulai dari kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, itu adalah kitab Musa.
Berarti dengan demikian Tuhan Yesus mengakui bahwa semua yang tertulis tentang aku dalam firman-Nya, ya, dalam kitab Musa itu, berarti kitab Musa itu adalah firman Tuhan. Kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur atau Ketubim. Ya, jadi Nabium dan Ketubim. Tetapi kenapa dia tidak berkata bahwa inilah harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Musa, Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur, dan kitab Deuterokanonika. Tuhan Yesus tidak pernah memasukkan Deuterokanonika sebagai firman Tuhan. Kalau Deuterokanonika benar adalah firman Tuhan, seharusnya Lukas 24 ayat 44 berkata demikian. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur, dan kitab Deuterokanonika. Tetapi Tuhan Yesus tidak memasukkan kitab Deuterokanonika sebagai firman Tuhan. Kenapa? Karena memang bukan firman Tuhan. Jadi alasan kita mengapa menolak Deuterokanonika sebagai firman Tuhan kedua adalah karena Tuhan Yesus sebagai otoritas tertinggi, ya, Tuhan Yesus sebagai otoritas tertinggi, dia tidak menerima, ya, jadi dia tidak menerima atau tidak memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika itu sebagai firman Tuhan. Ya, jadi itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah para rasul tidak pernah juga mengutip Deuterokanonika. Jadi tidak ada satupun kitab-kitab Deuterokanonika dikutip oleh para rasul. Pertama, Tuhan Yesus tidak mengutip. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak pernah memasukkan itu dalam kanon. Dan yang ketiga adalah para rasul. Tidak ada satupun daripada para rasul atau penulis kitab Perjanjian Baru yang mengutip itu sebagai firman Tuhan. Anda ingat ketika Tuhan Yesus dicobai? Manusia hidup bukan dari roti saja, katanya. Dia mengutip kitab Perjanjian Lama. Ya. Dia kutip terus kitab Perjanjian Lama. Rasul-rasul sering mengutip kitab Perjanjian Lama. Matius pernah mengutip Perjanjian Lama. Dia bilang, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Dia mengutip kitab Perjanjian Lama. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab, mereka mengutip kitab-kitab Perjanjian Lama. Kalau seandainya Deuterokanonika atau 9 kitab tadi, Makabe, Tohid, Yudit, Kebijakan Salomo, Yesus bin Sirak, tambahan kitab Esther, kitab Yeremia, itu adalah firman Tuhan. Seharusnya ada salah satu rasul mengutip itu sebagai acuan, ya, sebagai acuan untuk menjelaskan dalam kitab Perjanjian Baru, gitu. Tetapi sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Satu pun tidak pernah dikutip oleh mereka. Itu menunjukkan bahwa rasul-rasul pun tahu kitab Deuterokanonika itu bukan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi minimal ada 3 alasan. Kenapa kita menolak kitab yang ada di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu, atau yang disebut dengan Deuterokanonika itu sebagai firman Tuhan. Ini dikenal dengan biasanya adalah kitabnya orang Katolik. Yang pertama tadi adalah karena orang-orang Yahudi tidak menerimanya. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak menerimanya. Yang ketiga, para rasul juga tidak pernah mengutipnya. Dan yang selanjutnya adalah bertentangan dengan kanon yang ada. Ya, jadi bertentangan dengan kanon yang ada. Ya, ingat bahwa salah satu ciri-ciri daripada Alkitab adalah firman Allah. Ya. Bayangkan Alkitab itu ditulis oleh kurang lebih 40 orang. Ya, kurang lebih 40 orang dengan latar belakang yang berbeda dan ditulis kurang lebih sekitar 40 generasi. Ya, jadi zaman Musa, dia keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. 40 tahun inilah Musa menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Gitu. Sampai ya Yohanes di Pulau Patmos. Itu sekitar tahun 98-an. Ya. Dari 1500-an ya, sampai 98, sampai abad pertama. Jadi itu kurang lebih sekitar 40 generasi.
1500 sebelum Masehi plus 98 atau abad pertama, berarti kurang lebih 160 tahun, dan ditulis di beberapa benua. Ya, jadi beberapa benua, ada benua Asia, benua Eropa, ya. Ya, jadi ada beberapa benua gitu, dengan latar belakang yang berbeda, tetapi tidak ada satupun isi Alkitab itu bertentangan dengan satu dengan yang lain. Tidak bertentangan dengan zaman, tidak bertentangan satu dengan yang lain, malah sebaliknya. Malah sebaliknya, kalau ada sesuatu yang tidak jelas di bagian ini, itu akan dijelaskan di bagian lain. Misalnya, minggu lalu kita merenungkan firman Tuhan tentang Yunus ditelan oleh ikan. Dagadol, itu ikan besar. Ya. Jadi, oleh petunjuk Tuhan, datanglah ikan besar menelan Yunus. Nah, di sini, di Yunus ini tidak tahu ini ikan besarnya ikan apa. Gitu. Tetapi, di dalam Yunus 1 ayat 17 dikatakan bahwa sama seperti Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Ya, jadi 3 hari 3 malam. Nah, ketika di sini tidak jelas ini ikannya ikan apa, yang jelas ikan besar aja gitu. Tapi kan ikan besar kan banyak gitu. Nah, lalu dijelaskan di dalam apa? Dikutip oleh Matius gitu. Jadi dikutip oleh Matius ya. Dalam Matius pasal 12 ayat 40. Dia sama seperti Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian anak manusia akan berada dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Sama seperti Yunus dalam perut ikan, ketos. Gitu. Nah, sama seperti Yunus dalam perut ketos. 3 hari 3 malam. Ya, berarti ketos itu apa? Ketos itu artinya paus. Gitu. Jadi yang dimaksud oleh Yunus ikan besar itu, yang tidak dijelaskan oleh Yunus, dijelaskan oleh Matius. Bahwa ikan besar yang dimaksud itu adalah ikan ketos. Paus yang dalam Yunus itu. Nah, jadi itulah Alkitab kita gitu. Saling tidak bertentangan, tapi justru saling mengisi, saling menjelaskan, saling melengkapi, harmonis. Tidak ada satupun bagian daripada Alkitab itu bertentangan satu dengan yang lain. Mengapa? Karena ditulis oleh Allah yang satu gitu. Nah, mengapa kita menolak kitab-kitab Deuterokanonika sebagai firman Tuhan? Atau itu bukanlah firman Tuhan? Kenapa? Karena ada banyak isi-isi daripada kitab Deuterokanonika itu yang bertentangan dengan kanon yang ada. Baik kanon perjanjian lama maupun kanon perjanjian baru. Misalnya apa? Coba kita lihat. Misalnya, kepercayaan akan purgatori. Purgatori, ya. Ini cerita tentang Yudas, ya. Yudas Makabeus, ya. Ya katakan, Yudas ini memimpin perang, ya, dia memimpin perang. Ya. Nah, ajaran purgatori itu dapatnya di mana? Ya di sini, gitu kan. Ya. Dia bilang, kemudian Yudas mengumpulkan bala tentaranya dan pergi ke kota Adulam. Mereka tiba-tiba pada hari yang ke-7, maka mereka menyucikan diri menurut adat dan merayakan hari Sabat di situ. Pada hari berikutnya, waktu hal itu menjadi perlu, pergilah anak buah Yudas untuk membawa pulang jenazah orang-orang yang gugur. Dengan maksud untuk bersama dengan kaum kerabat mereka mengebumikan jenazah-jenazah itu di perkuburan nenek moyang astaga. Pada tiap-tiap orang yang mati itu mereka temukan di bawah jubahnya sebuah jimat dari berhala-berhala kota Yamnia. Dan ini dilarang bagi orang-orang Yahudi oleh hukum Taurat. Maka menjadi jelas bagi semua orang mengapa orang lain itu gugur. Lalu semua memuliakan tindakan Tuhan, hakim yang adil, yang menyatakan apa yang tersembunyi, mereka pun lalu memohon dan meminta. Semoga dosa yang telah dilakukan itu dihapus. Jadi orang-orang hidup ini memohon, berdoa dan meminta supaya semoga dosa yang telah dilakukan itu dihapus gitu. Ya, jadi dihapus semuanya. Tetapi Yudas yang berbudi kalayak ramai supaya memelihara diri tanpa dosa. Justru oleh karena telah mereka saksikan dengan mata kepala sendiri apa yang sudah terjadi oleh sebab dosa orang-orang yang gugur itu. Ya, jadi ini ada di mana ini ya? Ini ada di 2 Makabe ya. Pasal 12 ayat 38 sampai 46 ya. Coba kita lihat ya. Kita terus baca. Kemudian dikumpulkannya uang di tengah-tengah pasukan, lalu kurang
lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimnya ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa. Jadi ada pengumpulan uang, ya, kurang lebih 2.000 dirham perak dikirimkan ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa. Jadi ada dosa yang bisa dihapus, dosa orang yang sudah meninggal yang bisa dihapus dengan membayar uang. Gitu. Nah inilah akar-akar purgatori. Jadi orang di purgatori itu bisa didoakan oleh orang hidup supaya dia masuk surga katanya. Orang-orang di purgatori itu bisa dikasih uang supaya dia cepat keluar dari purgatori itu. Ini sesungguhnya suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat oleh karena Yudas memikir kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Nah, jadi ini ada ajaran tentang mendoakan orang mati. Ya, orang mati bisa didoakan supaya dia dibangkitkan bersama dengan Kristus, artinya diselamatkan. Jadi konsep purgatori itu adalah orang yang sudah dibaptis, ya, itu sudah masuk jadi anggota milik Kristus. Tetapi dia masih berbuat dosa. Dosanya itu harus diakui kepada imam. Makanya ada pengakuan dosa. Tetapi kalau ada dia meninggal, belum sempat, ada satu dosa yang belum terakui kepada imam, ya, maka dia dimasukkan di purgatori, api penyucian. Berapa lama dia di sana? Ya sangat tergantung. Kalau dosanya banyak, lama di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau banyak orang keluarga yang mendoakan, nah cepat dia keluar dari sana dan masuk surga. Nah, atau ada orang yang bayar berapa dirham tadi, ya cepat dia keluar dari purgatori itu. Nah, makanya di sini katakan lagi pula katanya Yudas ingat bahwa amat indah bagi orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu maka disuruhnya mengadakan korban penebusan salah untuk orang-orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepas dari dosa mereka. Ya, jadi tadi saya lupa catat ayatnya ya. Itu dalam 2 Makabe ya, pasal 12 ayat yang ke-38 sampai 46. Nah, inilah dasarnya mereka hari ini melakukan namanya Rabu Abu, Jumat Agung. Jadi Rabu Abu mereka berpuasa, Kamis Putih, ya, makan putih-putih, jadi mendoakan orang mati. Di Rabu Abu mendoakan orang mati. Namanya arwah. Jadi, dan ini bertentangan sekali dengan ayat-ayat firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Kita diselamatkan oleh iman ketika kita percaya semuanya sudah dikuduskan, semuanya sudah disucikan oleh Tuhan. Nah, ini bertentangan. Kenapa? Karena memang Deuterokanonika bukanlah firman Tuhan, gitu. Ya, itu salah satunya. Yang kedua, bertentangan dengan konsep tentang keselamatan. Amal bisa menyelamatkan. Ya, ini dalam Tobit 12 ayat 8 sampai 9. Lebih baiklah doa benar dan sedekah jujur daripada kekayaan lalim. Memang sedekah melepaskan dari maut dan menghapus setiap dosa. Orang melakukan sedekah akan menjadi puas dengan umurnya. Ayo, sedekah. Ya, jadi amal, ya, itu bisa melepas dari maut. Amal itu bisa menghapus setiap dosa. Ya, jadi setiap dosa. Ya, jadi inilah konsep yang mengajarkan bahwa amal bisa menyelamatkan. Nah, sekali lagi kita bilang ini bertentangan dengan Alkitab. Ya, jadi bertentangan dengan firman Tuhan. Kanon-kanon yang sudah ada. Ya, jelas bahwa kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan pekerjaanmu. Itu bilang kita diselamatkan oleh iman. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena amal kita. Ya, saya bilang segala amal kesalehanmu seperti kain kotor di mata Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menghapus dosa. Kecuali pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi lagi. Nah, dikatakan Maria tidak berdosa. Maria tidak berdosa. Itu dalam kebijaksanaan Salomo, pasal 8 ayat 19 sampai 20. Memang aku seorang pemuda yang baik budi, pekertinya, dan aku mendapat jiwa yang baik. Ya.
Atau sebaliknya, oleh karena aku ini baik, maka aku masuk ke dalam tubuh yang tak bercela. Ya, jadi mereka berkata bahwa aku di sini adalah Tuhan Yesus. Jadi maka aku ini adalah Tuhan Yesus masuk ke dalam tubuh yang tak bercela, jadi tak berdosa. Jadi ayat inilah mereka bilang bahwa Maria itu tanpa dosa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tanpa dosa, maka Maria harus tanpa dosa. Mereka ambil ayat ini, yaitu dalam Kebijaksanaan Salomo 8 ayat 19 sampai 20 berkata bahwa inilah konsep yang berkata Maria adalah tanpa dosa, Maria perawan suci. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam tubuh yang tak bercela. Wow, kita bilang, kalau Maria tanpa dosa, kalau Yesus tanpa dosa, harus Maria tanpa dosa katanya. Kalau Maria berdosa, berarti Yesus dikandung dalam dosa. Karena di Mazmur 51 ayat 7 mengatakan apa? Di dalam kesalahan aku dikandung. Di dalam dosa aku diperanakan oleh ibuku. Wah, dikandung sudah di dalam kesalahan, dalam dosa. Nah, jadi kalau Maria berdosa, berarti Yesus dikandung dalam dosa. Gitu. Jadi kalau gitu dia bilang supaya Yesus tidak berdosa, maka Maria harus tidak berdosa. Wow, kita bilang ini seolah-olahnya kelihatannya benar gitu, tapi sebenarnya salah gitu kan. Yang pertama ini bertentangan dengan ayat firman Tuhan yang lain. Kedua, logika ini salah. Kalau Yesus tanpa dosa, karena dia dikandung oleh Maria tanpa dosa, bagaimana supaya Maria tanpa dosa? Maka dia harus dikandung oleh ibunya Maria tanpa dosa. Bagaimana ibu Maria ini bisa tanpa dosa? Harus dikandung oleh ibunya, ibu Maria. Ya. Jadi neneknya Maria harus tanpa dosa. Bagaimana supaya neneknya Maria tanpa dosa? Ujung-ujungnya kembali kepada perempuan pertama. Siapa? Hawa. Hawa harus tanpa dosa. Itu kan tidak mungkin. Dan mengapa Yesus tanpa dosa? Karena memang dia dikandung oleh Roh Kudus. Jadi dia dikandung oleh Roh Kudus. Jadi ini bertentangan sekali dengan firman Tuhan. Bahkan dalam Lukas pasal 47, Maria berkata apa? Coba saya akan bacakan bagi kita. Ya, justru Maria sendiri mengakui dirinya berdosa. Gitu. Coba saya akan bacakannya dalam Lukas. Ya, Lukas pasal yang pertama ayat 47. Dari ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena apa? Allah juru selamatku. Jadi Maria mengakui Allah sebagai juru selamatnya. Orang yang memerlukan juru selamat adalah orang berdosa. Dan Maria bilang Allah adalah juru selamatku. Berarti Maria mengakui dirinya orang berdosa. Mengapa hari ini Gereja Katolik memaksakan dia tanpa dosa? Dia berdosa. Gitu. Makanya dia butuh juru selamat. Itu pengakuan dan nyanyian Maria. Gitu. Nah makanya kita bilang kebijaksanaan Salomo ini bukan firman Tuhan, karena bertentangan dengan firman Tuhan yang ada di Lukas pasal yang pertama ayat 46 dan 47 ini. Ya, jadi itu salah satunya. Dan yang selanjutnya para penulisnya, maksudnya para penulis Deuterokanonika ini menganggap mereka bukan nabi. Mereka hanyalah orang-orang yang secara sengaja mengumpulkan kitab-kitab itu dan menuliskannya gitu kan. Mengumpulkan kitab-kitab itu. Ya, coba lihat pengakuan mereka ya. Dikatakan begini. Ini pengakuan mereka ya. Mengingat banyaknya angka dan adanya kesulitan yang oleh bahannya melimpah itu ditimbulkan bagi mereka yang ingin mempelajari kisah-kisah sejarah, maka kami telah berusaha mencantumkan baik apa yang menarik perhatian orang yang suka membaca, baik apa yang mudah bagi mereka yang suka menghafal, baik apa yang berbeda bagi semua orang yang mungkin menemukan kitab ini. Bagi kami yang telah menanggung kepayahan, masa capek mereka ya, untuk membuat ikhtiar ini, pekerjaan ini tidaklah ringan. Sebaliknya, hal yang menuntut keringat dan berjaga-jaga, sama seperti seorang yang menyiapkan satu jamuan, tidaklah mudah juga untuk memuaskan semua orang lain. Namun demikian, dengan suka hati kami telah bersusah payah untuk berbuat jasa kepada banyak orang. Adapun ya, penyelidikan yang seksama tentang tiap-tiap peristiwa kami serahkan pada pengarang, ya, jadi pada pengarangnya. Kami sendiri hanya berusaha menulis garis besar sebuah ikhtiar.
Seperti seorang pembangun rumah baru memastikan seluruh rencana pembangunan itu. Sedangkan orang yang bertugas memasang tatahan dan melukis hanyalah bertanggung jawab atas apa yang bersangkut dengan perhiasan saja. Pada hemat kami, demikian pun halnya dengan kami pula. Adalah tugas mengubah sejarah untuk menyelidiki dan menelaah semua peristiwa dan menyoroti semua secara terperinci. Tapi bagi seseorang yang hanya membuat suatu saduran, diperbolehlah kiranya menuruti ikhtiar karena itu dan membiarkan lengkapnya sejarah. Baiklah kiranya kami di sini memulai saja ulasannya dengan menambah sedikit kepada apa yang telah dikatakan. Jadi mereka menambahkan katanya. Sungguh ganjilah kiranya perpanjangan kalam mengenai apa yang mendahului sejarah, sedangkan serba ringkas mengenai sejarah itu sendiri. Jadi ini tertulis di mana? Di 2 Makabe pasal 2 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-32. Jadi para penulis, terutama kitab Makabe bilang, kami sudah berjerih payah, berjerih lelah. Dan ada beberapa yang kami tambah. Ya. Tetapi biarlah karya kami ini baguslah bagi orang-orang yang ingin menghafal, yang ingin mempelajari sejarah, gitu kan. Yang ingin mempelajari sejarah, katanya bagus sekali gitu. Nah, jadi mereka sendiri sadar bahwa ini bukan firman Tuhan, gitu. Mereka bahkan tidak menganggap diri mereka nabi, gitu. Kenapa? Karena penulis-penulis perjanjian lama itu adalah para nabi dan mereka sadar diri mereka nabi. Ya, makanya kenapa kita tidak mengakui ini firman Tuhan? Di samping tadi isunya bertentangan, Tuhan Yesus tidak mengakui sebagai firman Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah mengutip, para rasul tidak pernah mengutip. Kalau seandainya firman Tuhan, harusnya para rasul pernah mengutipnya. Anda baca perjanjian baru, adakah misalnya ini kutipannya dari kitab Tauhid, atau kutipannya dari Makabe, atau kutipannya dari kitab tambahan kitab Ester lah, atau kitab Yeremia lah, tambahan kitab Yeremia lah, tidak ada. Sepanjang perjanjian baru kita tidak pernah dapatkan itu. Kenapa? Karena bukan firman Tuhan. Bahkan para penulisnya pun sadar ini bukan firman Tuhan. Nah, karena itulah kita bilang bahwa kitab Deuterokanonika itu bukanlah firman Tuhan. Lalu pertanyaannya, kalau Deuterokanonika bukan firman Tuhan, boleh enggak kita punya kitab Deuterokanonika? Saya bilang boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Boleh enggak kita membaca kitab Deuterokanonika? Ya boleh-boleh saja gitu. Ya sama seperti kita membaca buku-buku yang lain, buku-buku sejarah yang lain. Kita juga boleh membaca sejarah-sejarah dalam kitab-kitab Deuterokanonika. Memang ada banyak cerita, ada banyak kisah ya, dalam Deuterokanonika tentang orang Yahudi. Tetapi itu bukanlah firman. Ya. Dan tidak boleh membangun dasar pengajaran atas dasar Deuterokanonika, kan Deuterokanonika bukanlah firman Tuhan. Dia bertentangan dengan firman Tuhan yang ada. Nah, jadi jelas bahwa kita menolak Deuterokanonika sebagai firman Tuhan dan menolak menjadi standar kebenaran. Ya, jadi itu yang bisa saya bahas di malam hari ini. Biarlah pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kita untuk menambah wawasan kita dan menjadi dasar bagi kita untuk menolak kitab Deuterokanonika yang hari ini dipercaya oleh orang Katolik sebagai firman Tuhan, tetapi kita bilang kami tidak percaya itu sebagai firman Tuhan. Alasannya sudah kita bahas di penjelasan-penjelasan tadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha.